Siapa yang tadi menyiksa orang tua dan merusak cangkul di desa Lopandak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan Paricara. Kembali saya akan suguhkan kisah-kisah tutur tindolar ya. Kali ini menceritakan tentang kejadian di desa Lopandak ya. Jaran Lejong itu melakukan penyelidikan di desa Lopandak. Jaran Lejong yang memang orangnya keras ya, karena memang Jaran Lejong ini sebelumnya adalah seorang perampok dan kemudian diangkat oleh Emputong Bajil menjadi anak buahnya dan bekerja sama dengan kerajaan Kediri. Jaran Lejong ini melakukan kekerasan terhadap salah satu penduduk desa Lopandak bernama Wong Kilur. Seorang pemuda ya, melihat kejadian di mana Jaran Lejong melakukan kekerasan terhadap Wong Kilur. Hal itu membuat pemuda itu yang bernama Linggapati marah ya. Dia marah besar sehingga ingin menuntut balas kepada Jaran Lejong, dan hal itu pun dilakukan. Ketika Jaran Lejong pulang dari rumah Kilurah ya untuk menyelidiki keadaan desa Lopandak, Linggapati itu datang menghadang ya di jalan pagar batu ya. Dihadang oleh Linggapati dan bertanya, siapa yang tadi telah menyiksa seorang bapak tua di desa Lopandak? Jaran Bangkal bertanya, apakah kamu orang Lopandak? Terjadilah perdebatan antara Linggapati dengan 3 orang prajurit Kediri ya. Dan karena merasa kesal, akhirnya Jaran Bangkal, Jaran Lejong pun menyerang Linggapati ya. Linggapati yang ikut campur dalam urusan dari Jaran Lejong ini kemudian diserang oleh mereka bertiga. Ternyata kawan-kawan dari Linggapati ini cukup banyak ya, jumlahnya ada 8 orang membantu Linggapati untuk melawan orang-orang Kediri itu ya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Jaran Lejong berhasil memukul mundur ke-8 orang-orang dari Lopandak ya, teman-teman dari Linggapati. Akan tetapi Linggapati pun berhasil membuat Jaran Bangkal gugur ya, dan juga temannya. Jadi tinggal Linggapati seorang, maksudnya tinggal Jaran Lejong seorang yang masih hidup. Linggapati kemudian berlari setelah berhasil menewaskan Jaran Bangkal. Jaran Lejong yang melihat sahabatnya itu meninggal dunia, ia kemudian menangis ya, menghambur ke arah Jaran Bangkal dan mengatakan, kamu jangan mati dulu. Katanya kamu ingin menjadi seorang mantri, kamu harus hidup. Dan dikatakan oleh Jaran Bangkal, kamu saja yang jadi mantri. Sepertinya Dewata tidak mengizinkan saya untuk menjadi mantri karena kita adalah seorang Bromocorah dan tidak mungkin menjadi mantri. Setelah itu kemudian Jaran Bangkal menghembuskan napas terakhirnya dan Jaran Lejong pun berjanji akan membuat pembalasan terhadap orang-orang Lopandak. Jadi orang-orang desa Lopandak ini akan menanggung akibat dari perbuatannya begitu. Setelah orang-orang dari Kediri itu pergi, Wong Kilur kemudian mengetahui jika Linggapati telah menyerang Jaran Lejong, dan Wong Kilur ini menghadap kepada Kilurah mengatakan jika penduduknya, pemuda desa Lopandak itu ada 8 orang yang gugur ya, dan 2 orang dari tentara Kediri. Tentu saja Kilurah merasa sangat kesal dengan kejadian itu, dan akibat dari kejadian itu tentunya akan mengacaukan rencana dari Raden Wijaya dalam menyusun kekuatan. Akan menjadi kendala besar ya, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Kilurah maksudnya meminta kepada Wong Kilur untuk memanggil ayah dari Linggapati, harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Ranggalawe, karena kemungkinan besar Ranggalawe akan marah dengan kejadian tersebut. Sekian cerita dari saya. Terdapat banyak sekali kesalahan, namun saya akan tetap membuat video di esok hari insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Nunggal kan tidak berapa jauh dari sini.
itulah makanya. Kalau mau melakukan sesuatu, harus dipikir dulu. Jangan asal berani, asal nekat. Semua harus pakai perhitungan. Cepat, panggil Ranadikara kemari.